Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, aura yang menakutkan dan ganas muncul dari bawah tulang. Menabrak. Kemudian, tulang putih itu meledak di bawah lubang, dan seekor makhluk keluar. Makhluk berbentuk manusia ini memiliki tinggi 3 meter, ditutupi rambut hijau, kuku panjang dan tajam, serta mulut penuh taring. Kekakuan darah. Makhluk ini persis sama dengan kekakuan darah yang ditemui Lu Ming dan yang lainnya di gua berdarah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mata zombie darah ini berwarna keemasan, dan aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada zombie darah yang ditemui di gua iblis berdarah. Roh jahat merasuki udara, mengaum. Begitu kekakuan darah Jinyan muncul, dia bergegas menuju Zhao Hong, dan kuku dicakarnya seperti bilah, meraih ke arah Zhao Hong. Mencari kematian, teriak Zhao Hong dengan dingin, dan menebas dengan cahaya pisau tajam, menebas ke arah Jinyan yang berdarah. Cahaya pisau dan paku terpotong bersamaan, membuat suara emas dan besi bertabrakan, dan percikan api keluar. Sesosok terbang jauh, itu sebenarnya Zhao Hong. Dia bukan tandingan sama sekali, dan tertangkap terbang oleh cakar berdarah Jinyan. Mengaum, mata emas menjerit berdarah, dan terus mengejar Zhao Hong dengan kecepatan secepat kilat. Wajah Zhao Hong sangat jelek, darah meluap dari sudut mulutnya, dia sudah terluka oleh gerakan tadi. Pada saat ini, darah Jinyan membeku, dia tidak berani bertarung sama sekali, dia berbalik dan berlari, arah larinya adalah arah Lu Ming dan Xie Nianxing. Tidak, ayo pergi. Wajah Lu Ming berubah, dan Xie Nianxing juga berbalik dan lari. Kalian berdua masih berani lari. Mengapa kamu tidak berhenti dengan cepat dan bantu aku untuk menahan zombie darah ini, dan mati di tangan zombie darah? Kamu masih senang mati, tunggu sampai jatuh ke tanganku, aku mau Anda memohon kematian. Kata Zhao Hong dengan dingin, sangat mendominasi. Nes, apa salah satu dari 50 supernova kekaisaran Zhao darah? Saya pikir dia benar-benar idiot. Xiao Qing, bagaimana menurut Anda? Suara yang sangat menghina keluar dari mulut Lu Ming. Xie Nianxing terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Lu Ming memanggilnya apa? Xiao Qing. Xie Nianxing menatap Lu Ming dengan cahaya tajam di matanya. Xiao Qing, apakah pria itu idiot? Lu Ming pura-pura tidak tahu, dan terus bertanya. Iya, Xie Nianxing mengertakkan gigi peraknya, dan butuh waktu lama untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Lu Ming jelas memanfaatkannya, mencari kematian. Zhao Hong meraung dengan marah, baru saja akan meledak dari energi sejati, dan ingin menusuk Lu Ming. Tetapi ketika energi sejati dinaikkan, kecepatannya melambat, dan darah bermata emas membeku menyusul dan meraihnya dengan satu cakar. Meskipun Zhao Hong melarikan diri dengan cepat, sepotong kain masih tertangkap, dan potongan kain yang tertangkap kebetulan berada di pantat Zhao Hong. Segera sebagian besar pantat seputih salju Zhao Hong terbuka. Zhao Hong menjerit dan melompat ke depan seperti sengatan listrik, hanya untuk menghindari bahaya tergores dan tercabik-cabik, tetapi saat berikutnya, dia merasa pantatnya dingin, menoleh untuk melihat, dan semakin meraung. Hei, mengapa postur lari pria itu begitu aneh? Dia terus melihat pantatnya, apakah dia sakit? Mata Lu Ming tajam, dan dia memperhatikan keanehan Zhao Hong, dan bergumam. Wajah Zhao Hong memerah, dan dia tidak bisa menghilangkan niat membunuh Lu Ming. Dia dengan panik mengejar Lu Ming dan dua lainnya, sementara darah Jinyan membeku dalam pengejaran. Kecepatan Zhao Hong sangat cepat, dan dia akan segera menyusul Lu Ming dan Xie Nianxing. Hahaha, pergilah ke neraka, nak, ada seorang wanita cantik untuk menemanimu, dan kamu tidak akan kesepian di jalan menuju Huangquan. Zhao Hong mencibir, meledak dengan energi sejati, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, terbang di atas kepala Lu Ming dan Lu Ming, sangat sombong. Di belakangnya, mata emas meraung marah, menatap Lu Ming dan Xie Nianxing dengan niat membunuh. Hah! Pada saat ini,
Lu Ming tiba-tiba merasa bahwa token penekan sihir yang diberikan kepadanya oleh 9 matahari tertinggi bersinar sedikit. Mungkinkah setelah Demon Suppressing Order menaklukkan Gorevin, apakah masih ada kekuatan yang tersisa untuk menaklukkan wasir bermata emas ini? Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming. Tidak masalah, cobalah. Lu Ming tiba-tiba berhenti, dan token penekan setan muncul di tangan Lu Ming tanpa sadar. Lu Ming, kenapa kamu berhenti? Xie Nianxing menjadi pucat karena terkejut. Tapi Lu Ming hanya tersenyum padanya tanpa menjelaskan. Sialan, Lu Ming, kamu tidak bisa mati sebelum aku menginjakmu. Xie Nianxing mengertakkan gigi, berhenti dan berdiri di samping Lu Ming. Hahaha, kedua bajingan ini pasti ketakutan, bodoh. Zhao Hong berlari dengan liar, dan tidak berhenti sampai 10 mil jauhnya, berdiri di langit, menonton dari kejauhan. Mengaum, Jinyan berteriak dengan marah, dan hendak mencengkeram Lu Ming dengan satu cakar. Berhenti, perintah penindasan di tangan Lu Ming bersinar, dan gelombang tak terlihat bergegas menuju zombie darah bermata emas. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan suara rendah di dalam hatinya, yang berubah menjadi gelombang tak terlihat dan bergegas ke dalam zombie darah bermata emas. Semua ini sunyi, bahkan Xie Nianxing yang berada di sampingnya tidak merasakannya. Pada saat ini, Xie Nianxing sudah diselimuti bunga teratai hitam di sekujur tubuhnya, energi sejatinya bersirkulasi hingga titik ekstrim, dan dia siap bertarung sampai mati. Tapi tiba-tiba, darah Jinyan yang membeku berhenti, dan dia menggeram rendah, tapi tidak terus menyerang. Berhasil, mata Lu Ming berbinar. Kembali, Lu Ming menyampaikan perintah lain di dalam hatinya. Saat berikutnya, Jinyan meraung berdarah, berbalik dan berlari kembali, lalu melompat ke bawah lubang dan menghilang. Xie Nianxing tercengang, matanya melebar, dan dia berkata dengan bingung, apa yang terjadi? Hahaha, Xiao Qing, apakah kamu belum melihatnya? Anakku, kamu diberkati oleh surga, kamu memiliki mata berdarah, kamu tidak lari dengan patuh saat melihatku, beraninya kamu melakukan apapun padaku. Lu Ming tertawa liar, terlihat seperti penjahat yang mementingkan diri sendiri dan tak terkalahkan. Potong, Xie Nianxing membenci dan sama sekali tidak percaya omong kosong Lu Ming. Kemudian, dengan gigi perak terkatup, dia berkata, Lu Ming, kuperingatkan, jangan panggil aku Xiao Qing. Oke, Xiao Qing, jawab Lu Ming. Kamu, Xie Nianxing menggertakkan giginya, berharap dia bisa naik dan menggigit Lu Ming. Di langit yang jauh, Zhao Hong juga menatap dengan tercengang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa mata emas itu tidak menyerang kedua orang itu? Mata Zhao Hong hampir meledak. Mungkinkah selama kamu mengaku kalah, Jinyan tidak akan menyerang? Zhao Hong sedang memikirkannya, tapi dia tidak berani maju untuk sementara waktu. Kekakuan darah mata emas terlalu kuat, jika dia bertarung langsung, dia akan terbunuh dalam beberapa gerakan. Di hutan batu, Lu Ming melirik Zhao Hong yang jauh, dengan seringai di sudut mulutnya, dan kemudian berkata kepada Xie Nianxing, pergilah, ada begitu banyak kristal pemurnian darah di sana, mari kita ambil semuanya, jangan takut akan hal itu. Xie Nianxing ragu-ragu. Apa yang kamu takutkan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya diberkati oleh surga. Ketika darah emas bermata kaku melihat saya, sudah terlambat untuk lari. Jangan khawatir, saya di sini, saya baik-baik saja. Lu Ming penuh omong kosong, penuh kemenangan, dan melangkah maju. Xie Nianxing mengertakkan gigi dan mengikuti Lu Ming. Saat keduanya sampai di lubang, darah Jinyan membeku dan tidak ada gerakan sama sekali. Dengan senyum di wajahnya, Lu Ming tidak khawatir sama sekali, dia melompat ke dalam lubang dan mulai mengumpulkan kristal pemurnian darah. Melihat ini, Xie Nianxing juga merasa lega, entah kenapa, dia tiba-tiba sedikit percaya pada kata-kata Lu Ming. Bagaimana mungkin? Orang ini penuh omong kosong. Xie Nianxing diam-diam menggelengkan kepalanya, dan mulai mengumpulkan kristal pemurnian darah dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Melihat pemandangan ini di kejauhan, Zhao Hong membuka mulutnya begitu banyak sehingga dia bisa memasukkan telur angsa.
Haruskah saya membunuh kedua orang itu di masa lalu dan merebut kristal pemurnian darah? Tidak, saya seorang jenius dengan masa depan tanpa batas. Bagaimana saya bisa mengambil risiko dengan begitu mudah? Ketika kedua orang itu mengumpulkan kristal pemurnian darah dan keluar, jika aku membunuh mereka lagi, kristal pemurnian darah tidak akan menjadi milikku. Zhao Hong mengambil keputusan, tetapi dia tidak terburu-buru dan menunggu di udara. Ambil, ambil, ambil. Lu Ming dan Xie Nianxing dengan panik mengumpulkannya, sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, keduanya masing-masing mengumpulkan lebih dari 3.000 kristal. Pada saat ini, kristal pemurnian darah di dalam lubang dikumpulkan. Apa yang harus kita lakukan? Orang itu sedang menunggu kita di luar. Tidak peduli dari arah mana kita keluar, dia mungkin akan mengejar kita. Xie Nianxing memandang ke langit dan mengerutkan kening. Mengapa kita harus keluar? Cukup berlatih di sini. Lu Ming tersenyum tipis, melompat ke dalam lubang, dan duduk bersila di sampingnya. Berkultivasi di sini. Xie Nianxing tidak percaya. Percayalah padaku. Lu Ming mengirim transmisi suara ke telinga Xie Nianxing. Xie Nianxing skeptis, tetapi setelah dipikir-pikir, pria Lu Ming ini tidak pernah dirugikan. Mungkin pria ini benar-benar ada hubungannya. Sambil menggertakkan giginya, Xie Nianxing keluar semua, duduk bersila, mengeluarkan segenggam kristal pemurnian darah, menelannya dalam satu tegukan, dan mulai memurnikan. Dan Lu Ming tertawa, dan melihat ke langit, dia juga mengeluarkan segenggam kristal pemurnian darah, menelannya dalam satu tegukan, dan mulai memurnikan. Di langit, Zhao Hong tercengang. Memurnikan kristal darah di sini. Sial, sial. Zhao Hong meraung di dalam hatinya, niat membunuh muncul di matanya. Menurutnya, kristal pemurnian darah di sini adalah miliknya, dan sekarang Lu Ming dan Xie Nianxing benar-benar memurnikan kristal pemurnian darahnya, yang merupakan kejahatan keji. Tapi dia masih ragu-ragu di dalam hatinya dan tidak lulus. Segera, Lu Ming memurnikan segenggam kristal darah, dan mengeluarkan satu lagi untuk mulai memurnikan. Satu demi satu, tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk memurnikan ratusan kristal darah, dan Xie Nianxing melakukan hal yang sama. Hematostasis bermata emas belum muncul, jadi seharusnya baik-baik saja. Hancurkan dan mati. Zhao Hong meraung dan terbang menuju Lu Ming. Setelah beberapa saat, dia dekat dengan Lu Ming. Apakah akhirnya di sini? Ada cibiran di sudut mulut Lu Ming. Dia mengabaikannya dan terus berlatih. Xie Nianxing terkejut dan bangkit untuk melawan. Bajingan kecil, mati. Zhao Hong meraung dengan marah, dan dia akan memotongnya dengan pedangnya. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar raungan keras dari dalam lubang, dan mata emas itu mengalir keluar darah, dan langsung membunuh Zhao Hong. Menabrak. Terperangkap lengah, Zhao Hong dipukul oleh cakar berdarah dari mata emas, muntah darah, dan terbang jauh. Mengaum. Darah Jinyan menjadi kaku dengan cepat untuk membunuh Zhao Hong. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua bajingan itu sudah lama berada di sini, tidak hanya mengumpulkan kristal pemurnian darah, tetapi juga memurnikannya di sini. Kekakuan darah mata emas bahkan tidak keluar. Mengapa itu keluar dengan cepat begitu aku datang? Tidak puas. Teriak Zhao Hong di dalam hatinya. Tapi di mana berani tinggal, berbalik dan lari. Mata emas berdarah dicengkeram dengan cakar, terbuka, celana Zhao Hong dicengkeram lagi dengan lubang besar, memperlihatkan pantatnya yang seputih salju, menggeliat liar di udara. Hei, pantatmu muncul lagi, haha, ya. Kenapa aku mengatakannya lagi? Lu Ming tertawa. Xie Nianxing tersipu, mendengus dingin, dan berbalik. Ah! Zhao Hong mengangkat kepalanya ke langit dengan sedih dan berteriak, dan menari dengan liar dengan momentum yang mencengangkan, tetapi yang menyambutnya adalah cakar dengan mata emas berdarah. Cahaya cakar lewat, meninggalkan 5 bekas luka di tubuh Zhao Hong, seolah dipotong oleh pisau, berlumuran darah. Zhao Hong memuntahkan darah, dia telah terluka sebelumnya, kecepatannya melambat, dan dia tidak bisa lagi melarikan diri dari zombie darah bermata emas. Mati bersama. Zhao Hong meraung liar dan bergegas menuju Lu Ming. Lu Ming bangkit dan menatapnya dengan senyum tipis.
Adegan yang membuat Zhao Hong muntah darah muncul, ketika monster darah bermata emas bergegas melewati Lu Ming, dia bahkan tidak melihat ke arah Lu Ming dan terus mengejarnya. Kenapa? Zhao Hong meraung, tidak mau dan bingung. Tapi sia-sia, dia dengan cepat disalib oleh Jinyan Suezang, biarkan dia melawan dengan semua bakatnya, dan setelah beberapa gerakan, dia masih terbelah dua oleh Jinyan Suezang. Zhao Hong, salah satu dari 50 supernova kekaisaran Zhao darah dan seorang jenius setingkat dengan 6 pahlawan Lai Sun, meninggal dalam keengganan, kebingungan, dan penghinaan. Darah dan esensi darahnya semuanya diubah menjadi kristal pemurnian darah. 81, Zhao Hong memadatkan total 81 kristal pemurnian darah. Garis keturunan keduanya adalah garis keturunan tingkat pertama tingkat raja. Lu Ming mengambil semuanya, serta kristal pemurnian darah Zhao Hong. Mengaum, dengan mata emas berdarah dan geraman pelan, dia muncul di samping Lu Ming dan berdiri di sana dengan patuh. Xie Nianxing tercengang, dia menatap sebentar, dan tiba-tiba berpikir bahwa iblis darah yang sangat kuat sebelumnya juga jinak di depan Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu punya cara untuk menaklukkan monster itu? Xie Nianxing bertanya. Bukankah aku sudah memberitahumu, aku adalah putra surga yang sombong, dan aku diberkati oleh Tuhan. Ketika monster-monster ini melihatku, mereka tercengang sebagai makhluk surgawi, dan mereka secara alami akan mematuhiku. Lu Ming memandang dengan penuh kemenangan dan melihat dengan hati-hati ke Xie Nianxing, lalu dia berkata lagi. Bagaimana? Apakah Anda tergoda? Mengapa Anda tidak menjadi pelayan penghangat tempat tidur saya? Ikuti saya, dan Anda akan mendapat manfaat tak terbatas. Lu Ming tampak seperti kentut bau. Hangat kamu hantu berkepala besar, Kurasa kamu pasti memiliki semacam harta yang bisa menaklukkan monster dan berpura-pura berada di depanku. Tidak mungkin. Suatu hari, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Xie Nianxing mendengus dingin, memelintir leher wajahnya yang angkuh, pergi ke samping untuk menyempurnakan kristal darah. Lu Ming terkekeh, dan memerintahkan Jinyan Suezi untuk berdiri dan menjaga, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan Zhao Hong. Terlepas dari yang lain untuk saat ini, Lu Ming mengeluarkan semua kristal pemurnian darah di dalamnya. Ada lebih dari 500 kristal darah di cincin penyimpanan Zhao Hong, yang menunjukkan bahwa setidaknya beberapa ratus tuan muda meninggal di tangan Zhao Hong. Kali ini, semuanya lebih murah untuk Lu Ming. Lu Ming dan Xie Nianxing ada di sini untuk memurnikan kristal darah dengan seluruh kekuatan mereka. Selama periode ini, pemuda lain datang ke sini, tetapi mereka semua ditakuti oleh mata emas berdarah itu. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Lu Ming memurnikan lebih dari 3.000 kristal darah. Secara total, Lu Ming telah memurnikan lebih dari 6.000 pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah. Pada saat ini, darah di tulang belakang Lu Ming sangat kental, dan energi darah seperti zat, seolah-olah akan berubah menjadi tetesan darah. Oke, sekarang hancurkan ranah Wuzong dan bangunkan garis keturunan kedua. Mata Lu Ming bergerak, dan dia segera melambaikan tangannya, dan ratusan ribu kristal roh muncul di sampingnya. Setelah itu, trik pertempuran naga mulai bekerja. Topan di dantian berputar dengan cepat, energi sejati berbentuk naga di tubuh melonjak, dan pembuluh darah di tulang belakang melonjak, dan energi darah meledak. Pada saat ini, energi Lu Ming terkonsentrasi secara ekstrim. Ledakan. Tiba-tiba, ada raungan yang mengejutkan di tubuh Lu Ming, dan aliran energi melonjak ke langit. Dalam radius puluhan mil, pria muda dan kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat ke sini. Bangkit ke langit, ini adalah seseorang yang menerobos Wuzong. Nafas yang mengerikan, kekuatan semacam ini terlalu luar biasa, kejeniusan macam apa itu? Ketika saya menerobos Wuzong, energi saya kurang dari 1/5 darinya. Banyak orang membicarakannya, dan beberapa bahkan bergegas ke sisi ini, tetapi mereka tidak bisa menginjakkan kaki sama sekali karena mata emas mereka merah. Beberapa orang bahkan ingin memaksa masuk, tetapi langsung dibunuh oleh pendarahan mata emas, dan yang lain tidak berani memaksa masuk lagi. Pilar esensi menghilang setelah beberapa saat. Telan untukku. Pada saat ini,
keturunan 9 naga Luming muncul, dan dia membuka mulutnya untuk menarik napas. Potongan besar kristal roh di sekelilingnya meledak dan ditelan oleh keturunan 9 naga, terus berubah menjadi Truki Luming. Zenki dalam tubuh Luming terus tumbuh dan berkembang. Tidak lama kemudian, setidaknya lebih dari 200.000 kristal roh diserap oleh Luming dan diubah menjadi energi sejati. Luming merasa energi sejati di tubuhnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ranah Wuzong sangat kuat. Luming telah menembus tahap pertama Wuzong. Glutlin, bangun. Pada saat ini, tulang belakang Luming bergetar, dan cahaya darah yang kental menyebar. Di tulang belakang, cahaya merah darah sangat kuat, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Bangun. Luming menggeram lagi, menabrak. Di tulang belakang, darah menyembur, dan kemudian, sebuah benda mengembun. Ini sebenarnya adalah tablet batu. Tablet batu ini tingginya 10 meter dan digantung di atas kepala Luming. Sepertinya ada tulisan di tablet batu, tetapi kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ini garis keturunan kedua saya. Ini sebenarnya adalah tablet batu. Mungkinkah itu garis keturunan khusus? Luming berpikir pada dirinya sendiri. Bersenandung, prasasti bergetar, dan kemudian, cakra perak muncul. Cakra perak melambangkan darah seorang raja. Cakra perak melambangkan darah kelas 1 raja. Tapi ini belum berakhir, loh batu bergetar lagi, dan cakra perak kedua muncul, diikuti oleh cakra perak ketiga. Ketika cakra perak ketiga muncul, tidak ada lagi cakra. Garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja, ini adalah tingkat terakhir dari garis keturunan kedua yang dibangunkan oleh Luming. 3 cakra perak bersinar terang, sangat menyilaukan. Berkat kenyataan bahwa saya menelan lebih dari 6.000 pil penyempurnaan darah dan kristal darah yang terbangun tidak mengecewakan saya. Luming tersenyum, cukup puas. Dengan bakatnya sendiri, jika dia tidak menelan lebih dari 6.000 pil penyempurnaan darah dan kristal pemurnian darah, dia mungkin hanya dapat membangkitkan garis keturunan manusia tingkat 9, dan tidak mungkin mencapai tingkat raja. Garis keturunan kedua bergetar, memancarkan daya tarik yang kuat, dan energi langit dan bumi yang tak terbatas diserap oleh Luming dan diubah menjadi energi sejati. Ini adalah garis keturunan tingkat raja, yang sangat ajaib. Ketika pertama kali dibangunkan, akan ada kesempatan untuk melahap energi spiritual dunia dengan panik, dan kemudian perlahan-lahan akan mereda. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Luming melambaikan tangannya, dan lebih dari 200.000 kristal roh muncul di sekelilingnya. Kristal roh ini diperoleh dengan memenggal kepala tuan muda lainnya. Menabrak, menabrak, menabrak. Potongan kristal roh meledak dan berubah menjadi energi yang mengepul, yang terus diserap dan disempurnakan oleh Luming. Basis kultivasi Luming melonjak seperti roket. Pada tahap awal level pertama Wuzong, tidak butuh waktu lama bagi kultivasi Luming untuk menembus level menengah level pertama Wuzong, tetapi ini bukan batasnya, dan dia masih meningkat. 1 jam kemudian, tingkat kultivasi Luming menerobos ke puncak tingkat pertama Wuzong, hanya berjarak 1 baris dari tingkat kedua Wuzong. Pada saat ini, garis keturunan kedua menjadi stabil dan berhenti menyerap energi spiritual langit dan bumi. Panggilan. Luming menarik napas panjang, matanya berkedip, seperti 2 tombak yang ditembakkan. Merasakan energi sejati yang hampir tak ada habisnya di tubuhnya, Luming tersenyum. Tetapi dalam hal energi sejati, itu jauh lebih kuat dari sebelum terobosan. Dengan pikiran, garis keturunan kedua mengintai. Itu hanya garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja. Apa yang bisa dibanggakan? Lihat aku. Di samping, Xian Yanxing baru saja memperhatikan terobosan Luming, dan sekarang dia mendengus dingin, duduk bersila, dan terus memurnikan kristal darah. Luming tersenyum, tidak peduli, menggerakkan tangannya, dan mengeluarkan botol batu giok. Itu adalah pil roh kuno 1 yuan, dan dia masih memiliki lusinan botol di tangannya. Dia berencana menggunakan pil roh kuno 1 yuan untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat kedua Wuzong. Buka botol batu giok, darah Kowloon muncul, buka mulut dan tarik napas.
Dengan satu tarikan napas, dia menghirup ke-9 ramuan kuno satu elemen dalam botol sekaligus. Energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam martial ancestor bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika itu adalah obat mujarab kuno kesatuan, itu tidak akan efektif jika jumlahnya terlalu kecil. Lu Ming hanya menelan seluruh botol. Sambil menyempurnakan ramuan itu, Lu Ming mencurahkan sebagian pikirannya untuk mengamati Xie Nianxing. Setelah lebih dari 1 jam, Xie Nianxing berhenti memurnikan kristal darah dan mulai menerobos. Dengan bakat Xie Nianxing, menerobos Wuzong bukanlah masalah. Segera, dia berhasil menerobos, dan roh yang menakutkan naik ke langit. Semangat ini, tidak kurang dari Lu Ming barusan, menimbulkan sensasi lagi. Orang-orang di dekatnya sangat terkejut, dan ada 2 serangan energi berturut-turut, dan setiap serangan sangat menakutkan. Mungkinkah ada 2 jenius mengerikan yang menerobos ke sini? Semua orang sangat penasaran. Ledakan. Setelah Xie Nianxing membuat terobosan, dia mulai membangkitkan garis keturunan kedua. Cahaya darah melonjak ke langit dan begitu tebal sehingga hampir menutupi beberapa mil. Lu Ming tercengang. Darahnya terlalu menakjubkan. Momentumnya sangat besar, 10 kali lebih kuat dari dia tadi, tidak, bahkan lebih dari itu. Ho, energi darah menyapu, bergolak, dan tekanan mencengangkan meliputi udara. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang, dan sesosok muncul di atas kepala Xie Nianxing. Ya, benar, garis keturunan kedua Xie Nianxing sebenarnya adalah seseorang, wanita montok setinggi lebih dari 10 meter, mengenakan kain kasa hitam, duduk bersila di atas bunga teratai hitam. Penampilan wanita ini tidak jelas, tetapi sosoknya sangat baik sehingga memancarkan aura menggoda di mana-mana, seperti penyihir. Hal yang paling menakutkan, dan yang paling mengejutkan Lu Ming, adalah ada 7 cakra perak yang memancar dari wanita ini. Bola mata Lu Ming muncul dari garis keturunan tingkat ke-7 raja, dan dia tampak tercengang. Dia sangat terkejut. Garis keturunan tingkat raja sangat sulit untuk dibangunkan, seperti Duan Mulin, yang dikenal sebagai jenius sekali dalam 1000 tahun dari keluarga Duanmu, yang dapat melampaui Feng Wuji di masa depan, satu-satunya tingkat raja yang terbangun garis keturunan tingkat kedua. Umumnya, para jenius di level Lai Sun Six Heroes terbangun di level raja, dan beberapa orang mungkin tidak lebih dari itu. Dari sini terlihat bahwa tingkat ke-7 dari tingkat raja sangat menakutkan. Jenius, ini jenius sejati. Xie Nianxing jelas memurnikan lebih banyak pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah daripada Lu Ming, tetapi darah yang terbangun jauh lebih kuat daripada Lu Ming. Ini adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya, bahkan jika Xie Nianxing tidak memurnikan kristal darah, dia mungkin bisa membangkitkan darah tingkat kelima tingkat raja. Pada saat ini, Xie Nianxing membuka matanya, dan dengan lembut berteriak, "Telan!" Ho, aura langit dan bumi di dunia, seperti orang gila, bergegas menuju Xie Nianxing, dan aura langit dan bumi dalam satu radius puluhan mil tersentak, sepertinya ada angin kencang yang bertiup di udara. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual langit dan bumi telah dikendalikan oleh seseorang. Dalam jarak puluhan mil, terdengar seruan. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangan Giok Xie Nianxing, tumpukan kristal roh muncul, ratusan ribu di antaranya, semuanya meledak dan berubah menjadi lautan energi spiritual yang dituangkan ke arah Xie Nianxing. Tingkat kultivasi Xie Nianxing meningkat dengan gila-gilaan pada tahap awal tingkat pertama Wuzong, tahap tengah dari tingkat pertama Wuzong. Segera, dia bergegas ke puncak tingkat pertama Wuzong, tetapi dia tidak melakukannya. Jangan berhenti dengan keras, dia menerobos kemacetan dan menembus tingkat kedua Wuzong. Terus meningkat, sampai puncak level kedua Wuzong, level kultivasi Xie Nianxing meningkat, dan kemudian berhenti. Ini terlalu menakutkan. Lu Ming tercengang. Ketika dia menerobos, dia memanfaatkan darah yang baru terbangun untuk bergegas ke puncak level pertama Wuzong, yang sudah sangat langka, setara dengan kerja keras bertahun-tahun untuk orang biasa. Tapi Xie Nianxing bahkan lebih menakutkan, bergegas langsung ke puncak level kedua Wuzong.
Ini adalah garis keturunan tingkat ketujuh tingkat raja. Tentu saja, peningkatan semacam ini hanya sekali, dan di masa depan akan bergantung pada kultivasi yang lambat.